Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada episode kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang khasiat serta keajaiban membaca atau mengamalkan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-285 dan 286, di mana ayat ini sangat besar sekali barokahnya dan sangat luar biasa pula khasiatnya, sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk memberikan pertolongannya kepada kita dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang selalu membersamai kita. Dua ayat yang dimaksudkan di sini adalah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini bunyi dari dua ayat tersebut. Ayat ini agak panjang sekali bacaannya, cuman sebagian besar dari kita, terutama kaum santri, insya Allah hafal dengan ayat tersebut. Karena selain dari merupakan rutinitas kita membaca dua ayat ini setiap selesai sholat wajib, juga ayat ini sering kita baca setiap ada tahlilan. Jadi insya Allah di antara kita, terutama kaum santri, sebagian besar hafal terhadap ayat ini. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul ahaditsis sahihatil waridati fi fadaili akhiri suratil Baqarah. Bab ini menerangkan tentang beberapa hadis sahih yang membahas beberapa keutamaan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Qala al-Hakimu qaddasallahu sirrahu, dan telah berkata Al-Imam Hakim qaddasallahu sirrahu, kata Imam Hakim, man dawama ala qiraati hatainil ayataini lailan wa nahara, barang siapa yang istiqamah membaca dua ayat tersebut setiap hari dan setiap malam, misalnya dibaca setiap habis salat wajib seperti yang telah biasa kita lakukan, a'anallahu 'alal hifzi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dalam bentuk penjagaan atau pemeliharaan. Artinya dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Wambisatin nafsi ay a'anallahu 'ala bisatin nafsi,
dan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dalam bentuk kejembaran. Ya, jembar hidupnya, jembar rizkinya, jembar keluarganya, jembar pekerjaannya, semua penuh dengan kejembaran atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha dainahu, dan Allah akan melunasi hutang-hutangnya. Artinya Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Wa ahlaka aduwahu, dan Allah akan membinasakan musuh-musuhnya. Wa kafadzul mata, dan Allah menjaganya dari kezaliman orang lain. Artinya, jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada yang bersangkutan, maka ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan orang yang akan berbuat zalim itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa razaqa husnal yaqini, dan Allah memberikan rizki kepadanya berupa kemantapan iman. Keyakinannya akan pertolongan Allah dikuatkan dalam hatinya, sehingga ia tidak mengandalkan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nala jami'a matalibihi, dan ia akan mendapatkan segala apa yang diinginkan. Dikabulkan hajatnya, diluluskan cita-citanya, diwujudkan segala harapan dan impiannya. Wa adraka gharadahu, dan ia akan menemukan apa yang dicarinya. Jadi intinya, orang yang istiqomah membaca atau mewiridkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini setiap hari dan setiap malam, minimal 1 kali, syukur-syukur dibaca setiap selesai sholat fardhu seperti yang biasa kita baca, maka setidaknya di sini ada 10 faidah yang bisa didapatkannya. Pertama, dijamin oleh Allah keselamatannya dan keamanan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hidupnya selalu diselimuti kejembaran, jembar rizkinya, jembar pekerjaannya, jembar keluarganya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dilunaskan hutang-hutangnya, artinya diberi kemudahan oleh Allah untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Yang keempat, dibinasakan oleh Allah orang-orang yang selalu memusuhinya. Yang kelima, dijaga oleh Allah dari kezaliman orang lain. Yang keenam, dikuatkan oleh Allah keyakinannya atau keimanannya. Yang ketujuh, diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya. Yang kedelapan, dihapus oleh Allah semua kesalahannya. Yang kesembilan, dirahmati atau disayangi oleh Allah dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kesepuluh, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusannya. Nah, sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkan 2 ayat ini. Sebaiknya 2 ayat ini dibaca secara rutin setiap hari dan setiap malam, minimal 1 kali, misalnya setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat maghrib. Atau sangat lebih baik sekali dibaca setiap selesai sholat wajib seperti yang biasa kita baca. Kemudian jika kita mempunyai suatu hajat, misalnya ingin segera dapat melunasi hutangnya, atau punya hajat tertentu yang ingin segera dicapai misalnya, atau mempunyai suatu masalah agar segera berakhir misalnya, atau apapun itu bentuknya, maka sebaiknya kita bangun di waktu malam, lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usalli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dan sholawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul
dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Lalu setelah selesai tawassulnya, kita membaca 2 ayat tadi, dimulai dari amanar rasuluh dan seterusnya sampai di akhir ayat. Itu dibaca 1 kali. Kemudian setelah itu kita membaca doa yang ada di ayat terakhir tersebut sebanyak 313 kali. Doanya dimulai dari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai seterusnya. Kalau saya terjemahkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, semoga Engkau tidak menyiksa kami jika kami lupa atau salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Ya Allah, semoga Engkau tidak membebankan pada kami sebuah urusan yang sangat berat sebagaimana telah Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, semoga Engkau tidak membebankan pada kami satu perkara yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami, ampunilah kami, sayangilah kami, Engkaulah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Doa ini dibaca sebanyak 313 kali. Nah, amalan ini dilakukan selama 7 malam atau 21 malam. Insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau segala permasalahan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, atau mungkin merasa belum hafal terhadap 2 ayat ini, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.